Nama saya Niko Thomas Tanga. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, NPM 2340302066. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang apa itu algoritma pemrograman. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Kata logis merupakan kata kunci. Langkah-langkah tersebut harus logis. Ini berarti nilai kebenarannya harus dapat ditentukan, benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Ciri algoritma yang baik adalah: 1. Algoritma memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. 2. Menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. 3. Algoritma ditulis dengan bahasa yang standar, secara sistematis dan rapi, sehingga tidak menimbulkan arti ganda atau ambigus. 3. Algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. 4. Semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. 5. Semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Lanjutnya, penyajian algoritma dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penyajian algoritma secara deskriptif, episode, dan flowchart. Yang pertama adalah penyajian algoritma secara deskriptif. Penulisan notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif disebut dengan notasi alami penulisan instruksi pada algoritma deskriptif. Dapat menggunakan bahasa sehari-hari, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalimat deskriptif biasanya menggunakan berbagai kata kerja dalam bahasa manusia, seperti mulai, tulis, baca, tampilkan, jika, maka, ulangi. Adapun dalam bahasa Inggris seperti read, print, read, if, and, dan sebagainya. Dalam penulisan kalimat deskriptif terbagi menjadi 3 bagian antara lain: judul, deklarasi, deskripsi. Algoritma deskripsi memiliki 4 karakteristik, yaitu bahasa, kejelasan, struktur, dan ketepatan. Algoritma deskriptif juga memiliki keuntungan, yaitu mudah dipahami, mudah diubah, dan mudah didokumentasikan. Jika ada keuntungan, maka sudah pasti ada kekurangan. Nah, algoritma deskriptif juga memiliki kekurangan, yaitu kurang ringkas, kurang presisi, dan kurang efisien. Adapun contoh dari algoritma deskriptif, misalnya algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan, atau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan contoh algoritma deskriptif. Misalnya algoritma memasak nasi goreng ataupun algoritma menggosok gigi. Yang kedua, penyajian algoritma secara episode. Episode atau episode berarti imitasi dan kode berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Pseudocode merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks dari bahasa pemrograman yang tertentu. Pseudocode memiliki karakteristik diantaranya, yaitu sederhana, fleksibel, dan tidak berpihak. Selain karakteristik, pseudocode juga memiliki manfaat, yaitu 1. Memudahkan pemahaman dan revisi algoritma. 2. Memfasilitasi kolaborasi. 3. Meningkatkan kualitas kode. Pseudocode adalah alat yang penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan para pengembang untuk merencanakan algoritma sebelum implementasi, meningkatkan kolaborasi antar programmer, dan menghasilkan kode yang lebih berkualitas. Kemudian 3. Struktur pemrograman. Program adalah perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrogram
tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis program disebut programmer. Secara garis besar, pemrograman tersusun atas 4 komponen. 1. Piranti masukan. 2. Unit pemproses utama. 3. Piranti keluaran MOM. Secara umum, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu bahasa arah rendah, bahasa menengah, bahasa aras tinggi, dan juga bahasa berorientasi objek. Agar komputer dapat memahami bahasa pemrograman, maka dibutuhkan suatu penerjemah, yaitu interpreter dan compiler. Untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian, yaitu mendefinisikan suatu masalah, membuat algoritma dan struktur penyelesaian, dan yang terakhir membuat perhitungan. Kemudian ada input dan output, yang dimana input dan output merupakan hal yang penting dalam algoritma maupun pemrograman. Input artinya meminta data yang diperlu dari user. Algoritma menggunakan kata kunci read untuk menginput data. Data yang dapat diinput berupa integer, real, char, string. Output artinya mencetak informasi yang dihasilkan oleh algoritma. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Algoritma tersebut memiliki saru output yang persegi panjang. Algoritma pada umumnya menggunakan kata kunci read untuk mencetak suatu data. Tipe data. Tipe data adalah sebuah komponen dari potongan data yang memberikan sinyal pada komputer terkait cara mengartikan data tersebut. Singkatnya, tipe data dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu objek yang dapat dalam sebuah sistem pemrograman. Atau lebih spesifik, tipe data ini merupakan tempat penyimpanan dari sebuah data yang dapat berisi nilai atau tipe tertentu. Macam-macam tipe data. Tipe data yang pertama integral atau bilangan bulat. Tipe data real. Tipe data char atau karakter. Tipe data string. Tipe data boolean. Ada 2 kategori dari tipe data, yaitu tipe dasar dan tipe bentukan. Tipe dasar adalah tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman, antara lain bilangan bulat atau integer, bilangan biasa atau real, bilangan tetap atau consta, karakter, logik atau boolean. Tipe bentukan adalah tipe data yang dibentuk dari kombinasi tipe dasar, antara lain larik, rekaman, string. Yang keenam, variabel. Variabel adalah suatu simbol atau nama yang digunakan untuk mempresentasikan suatu nilai atau data dalam program komputer. Dengan variabel, programmer dapat mengakses, memanipulasi, dan mengolah data secara efisien dalam pemrograman komputer. Dalam pemberian nama untuk variabel, ada aturan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Harus dimulai dengan